Terus bagaimana budayaan itu tumbuh ya, budayaan berangkat dari intensitas dialog. Dari intensitas dialog itu muncullah namanya budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili. Mas Ili, ngelanjutin sesi sebelumnya, aku tertarik untuk kita ngebahas sesuatu yang disebut legacy atau warisan. Ini warisan ini kan jadi Mas Ili, dari kami mulai atau kita mulai proses bagaimana channel ini jalan. Tujuan besarnya kan ini bisa jadi warisan atau bisa dilihat sama generasi selanjutnya di komunitas. Atis Mas Ili di keluarga kan nanti Mas Ili bilang akan punya channel sendiri yang Mas Ili bisa dilihat sama anak cucu lah, cucu terutama. Tapi proses yang disebut warisan itu kan menjadi sebuah proses teknisnya tuh gimana Mas Ili biar orang kebayang oh teknisnya tuh kayak gini gitu. Oke Mas Ili. Ya Sal, terima kasih. Sal, sama ya kalau misalkan kita ini sebagai orang yang sudah sepuh, bahasamu sopan banget kamu itu, orang yang sudah tua gitu kan, selalu ingin ada yang diteruskan kepada putra putri kita kan. Setuju. Nah kalau kita ngomongin komunitas, warisan komunitas itu apa? Itu yang harus dipikirkan dulu. Yeah. Maka yang aku dulu banget ya, aku kan tukang protes Hal. Dulu dari mulai tahun 2002, 2003 aku kan sudah di panggung-panggung publik itu kan tukang protes. Naik kursi kalau ngomong selalu mengepalkan tangan gitu. Pergerakan. Iya, maunya kan perang aja terus kan dulu kan waktu muda ya Sal. Sekarang udah takut lah, enggak lah. Yang selalu sama sih, kontennya nggak berubah, cuman mungkin cara membahasakannya kan karena sudah degeneratif seperti aku ini kan pelan-pelan kan juga harus menggeser. Yeah. Nggak ada yang berubah. Bangsa ini kalau mau jadi bangsa besar itu, atau bangsa ini atau siapapun negara kalau mau besar itu kan selalu kita ingatkan di dua hal itu. Negara harus punya kemandirian. Kemandirian. Kalau kemandirian negara itu pasti dari penghuninya atau warganya. Maka ini kan peringatan buat siapapun. Peringatan ini kan benar-benar untuk personal. Jadi kalau mau ada yang diwariskan, kalau diwariskan itu berarti namanya kaderisasi. Tetapi persoalannya kaderisasinya itu apa? Yang mau dikaderkan itu, yaitu kemandirian. Kemandirian. Maka ketika kita ngomong tentang bangsa yang terus bisa meneruskan ilmu-ilmu dari leluhur itu, pertama soal kemandirian. Kemandirian itu bisa tentang kedaulatan diri sendiri, kedaulatan tentang sebuah state, kedaulatan sebuah bangsa dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kaderisasi, di mana itu memang harus metodologi disiapkan. Nah soal-soal ini memang ketika ngomongin kaderisasi di bangsa kita khususnya, ciri-ciri bangsa yang besar itu kan bangsa yang percaya dirinya tinggi. Percaya diri? Ya. Atau saya balik lagi, ciri-ciri bangsa yang kecil adalah selalu memelihara inferiority atau ketidakpercayaan diri. Sama, di skup kecilnya adalah warga negaranya, warganya. Rakyatnya. Nah kelihatan sekali orang-orang yang berkecenderungan bermental miskin, itu kan dimulai dari kepercayaan dirian dia itu, atau kepercaya diriannya terhadap lingkungannya, yang itu memang diajarkan. Dan ini kan memang dimulai dari penjajahan. Kita kan misalkan contoh, kita ini kan dianggap bangsa kecil waktu zaman Belanda, waktu penjajahan waktu itu. 350 tahun kita dijajah. Kita dikatakan bangsa kecil dan kemudian dipercaya oleh warganya. Kita ini kemudian menjadi inferiority. Salah satu yang dikatakan begini, bahwa kebudayaan kita itu rendah. Dengan cara mereka mengatakan bahwa kita dianggap buta huruf. Budaya. Ya. Padahal tidak. Kita ini sudah punya abjad-abjad sendiri, yaitu seperti Hono Coroko, huruf Kawi. Nah karena kita percaya itulah
kemudian kita hanya mempercayai bahwa tulisan Latin itu adalah satu-satunya yang disebut sebagai abjad. Sekarang ini loh, Sal. Iya. Padahal kan salah besar. Harusnya kita kalau dulu mempercayai bahwa Hanacaraka itu adalah kalau Jawa ya, atau huruf apapun di setiap belahan Nusantara ini kan punya abjadnya sendiri, dan itu luar biasa kalau itu percaya, dan itu kita benar-benar percaya diri, dan itu benar bisa dilegasikan atau diwariskan ke anak cucu, dan sampai ke kapan tahun abad keberapa ke depan pun nggak akan ada masalah. Aku bisa buktikan. Kalau kamu nonton film Korea itu pakai bahasa apa? Kalau kamu nonton bahasa Cina itu pakai bahasa apa? Kamu lihat bahasa Jepang, subtitlenya aja pakai bahasa Jepang, bahasa kanji. Karena percaya diri. Makanya ketika kita dijajah Belanda pada saat itu, kita terlalu inferior. Dan akhirnya terciptalah inferior itu kepada warga negaranya hari ini itu. Dan akhirnya pertanyaannya begini, balik lagi ketika pertanyaanmu, bagaimana Mas kalau misalkan membangun komunitas, warisan komunitas itu harus terus dipelihara itu. Ya aku selalu mengatakan ya itu ingatan-ingatan kolektif itu yang harus dipelihara. Contohnya kalau di jaringan rumah usaha kita ini sudah melakukan perjalanan lebih dari 20 tahun, aku merintis kan 25 tahun lebih bahkan. Kalau kita mulai 20 tahun yang lampau, ya itu aja kok ingatan kolektif itu, maka kita sebut sebagai memori kolektifnya itu yang harus disampaikan kepada generasi yang setelah itu. Dan kemudian tanggung jawab kita bagaimana ini menjadi metodologi belajar bersama itu. Makanya di sesi yang terakhir kemarin itu kita mengatakan bahwa ini bukan lagi tanggung jawab kita sebagai anggota komunitas, di dalam komunitas, ini tanggung jawab negara sebenarnya. Maka negara itu harus mempercayai dirinya dengan kekayaan bangsa yang luar biasa besar ini. Makanya ke depan warisan-warisan leluhur ini yang harus diselamatkan di masa ke depan. Ini masih bisa diselamatkan hari ini. Tapi ini regulasinya seperti apa? Ini kan jadi pertanyaan hadirnya negara di dalam kehidupan berpendidikan tentang betapa pentingnya kita menjadi bangsa atau warga yang percaya diri itu. Nah, tambah mumet aku ya. Ini tuh jadi puzzle-puzzle yang menurutku, Mas Ili cerita tentang budaya yang diwariskan, sementara budaya yang diwariskan itu bukan cuma ngomongin di sesi Mas Ili sebelumnya kan ngomongin tangible dan intangible asset. Intangible sesuatu yang diwariskan berupa bangunan-bangunan bersejarah atau justru nilai-nilai budaya yang diwariskan. Tapi Mas Ili tadi cerita tentang kepercayadirian rakyat yang sebelumnya sempat dihancurkan sama pihak penjajah, padahal kita bangsa yang besar, justru dianggap bodoh, justru dianggap nggak bisa baca. Nah, proses leluhur kita kan sebagian pasti menjaga itu Mas Ili. Nah, akhirnya kita dapat kan, gimana kita mesti punya percaya diri atas berbangsa Indonesia, nggak jadi rendah diri atas bangsa lain atau atas budaya orang lain. Justru kepercaya dirian kita bahwa kita berbangsa yang besar dan terus ngejaga warisan itu supaya di komunitas yang diwariskan itu kepercayaan diri mereka bahwa mereka mampu, mereka bisa, medianya apapun. Kebetulan hari ini di komunitas kita menggunakan media entrepreneurship, media visual dan yang lain-lain. Tapi ketika setiap person atau setiap remaja yang punya kepercayaan diri baik, bahkan mereka bangga punya leluhur yang sangat bernilai, sangat bernilai. Wah, itu menurutku sangat baik dan bisa tadi ngomongin negara bisa nemu anak-anak yang kayak gini banyak, pride-nya bisa lebih tinggi lagi menurutku Mas Ili. Iya, inilah yang harus terus diobrolkan di banyak-banyak ruang, terutama sekolah formal. Karena kenapa kok harus formal? Ya karena itu masif gitu. Iya betul. Kalau homeschooling anak-anak kita itu kan ya berapa gelintir orang gitu. Kecil ya. Ya. Tapi kita berharap kan semoga ke depan itu homeschooling itu sudah di gelombang besar di lautan, harusnya gitu. Dan itu kan tidak apa-apa. Maksudnya negara barangkali bisa ngambil posisi yang berbeda dengan negara lain, misalkan berani nggak
Menteri Pendidikan mengatakan bahwa sekolah homeschooling itu juga punya hal yang serupa dengan sekolah formal, maka disebut sebagai Merdeka Belajar itu akan benar-benar sinergi atau sesuai dengan keinginannya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kan tidak harus ditutup 4 dinding yang menjadi ruang itu, harusnya kan bisa di bawah pohon belajarnya itu. Ya, Merdeka Belajar secara substansi, bukan sekedar jadi jargon atau ya tetap pakai cara lama cuma dilabelin Merdeka Belajar aja gitu ya Mas Ili. Ya, oke. Aku mundur lagi Sal. Kalau kita ngobrolin warisan itu, warisan, kalau kita kan selalu memori kolektif yang kita terus elaborasi kepada generasi berikutnya di kita, ya, anak-anak kita yang di rumah, jaringan rumah usaha itu. Nah itu kan memang harus ada rekam jejak yang harus ditunjukkan, karena kan berbahaya sekali ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita bahwa kita dulu berhasil loh, nilai-nilainya seperti ini. Kadang kita lupa menunjukkan seeing is believing-nya itu apa gitu. Buktinya ya. Buktinya apa gitu. Benar. Makanya itu ketika warisan itu kan terdiri dari dua hal itu yang disebut kata heritage itu kan dua. Satu adalah bangunan-bangunan, bukti-bukti sejarah. Tapi itu cukup enggak, karena harus dituliskan atau dituturkan. Karena itu akan berisi nilai-nilai hidup atau nilai-nilai semangat bergerak misalkan gitu. Nah, alhamdulillah kita ini sebagai sebuah entiti belajar bisnis itu sebagai media, entrepreneurship itu media buat kita. Tapi sejatinya kita ini kan belajar tentang bagaimana mengelola hidup yang benar-benar bisa terus bermartabat itu, yang benar-benar kita akan mencari diri kita sendiri, mengolah data yang masuk dengan realitas yang ingin kita capai di masa depan. Dan ini penting buat anak-anak kita siapapun kan itu. Dan harus dimulai dari sebelum remaja. Terus kita ingatkan terus kan. Ya ini tanggung jawab orang tua. Iya. Iya, tanggung jawab orang tua sekaligus tanggung jawab ya kami di Karir Anak pun juga akhirnya tahu bahwa entrepreneurship medianya, tapi kebermartabatannya ini yang akhirnya ketemu poin-poin yang gimana cara bermartabat atau proses teknis bermartabat itu seperti apa, menjaga nilai-nilai leluhur, tetap bersosialisasi, gotong royong. Kalau tadi bahasan kita di konten sebelumnya ngomongin ukhuwah dan yang lain-lain, ini nilai yang lebih banyak diobrolin di sesi kami nanti di mastermind di komunitas yang bakal kita buat ke depan sih Mas Ili. Iya. Menarik. Iya. Makanya kan bagaimana proses dignity ini, bahasa kemartabatan ini yang harus kita ingatkan di saat atau dikala anak-anak ini bahkan masih sebelum remaja, sampai remaja, sampai dan seterusnya. Karena proses martabat ini akan menggugah awal dengan cara kita ya, dengan cara entertain kita ya. Itu sebenarnya mengingatkan mereka itu harus berani ngambil sikap itu. Balik lagi kan, akhirnya muter kan, ilmu kita kan muter-muter. Sebenarnya hidup itu apa sih? Hidup itu ya cuma gitu. Tapi kan sekali lagi terus kita ingatkan bahwa kalau mau tahu hidup kita di 3 tahun ke depan ya syaratnya 2, itu agama ngatain kok, bukan kita yang, kita ini kan orang goblok aja yang membaca gitu aja. Atau orang bodoh yang kebetulan nonton YouTube dan itu bisa mensaripatikan. Yang kita selalu ingatkan, ya 2 hal itu, satu apa bacaanmu, terus hidup di mana kamu lingkunganmu yang kamu akan hidup itu. Maka lingkungan atau vibes itu, dan berikutnya adalah apa yang terus kita serap atau kita baca itu dan kita olah untuk menjadi yang sangat myself itu. Ya. Menjadi warisan yang akan diwariskan di komunitas atau ke generasi komunitas selanjutnya adalah tentang kemartabatan tadi, walaupun akhirnya kontennya ya itu lagi gitu. Iya. Diulang lagi, ini lagi, tapi dikembangin, deep understandingnya sangat dibutuhkan untuk diulang atau dikabarkan terus sama forum-forum. Ini kan jadi memperbanyak forum mastermind yang ada di komunitas, jadi intensitas dialog tadi Mas Ili.
Iya. Penting banget ya. Muter aja tuh. Muter. Muter itu bagaimana budayaan itu tumbuh ya, budayaan berangkat dari intensitas dialog. Dari intensitas dialog itu muncullah namanya budaya. Kan sama negara atau bumi tumbuh itu kan karena itu kan ada komunikasi itu kan, dan itu harus diciptakan kan. Nah, makanya setiap keluarga itu bertanggung jawab membangun kebudayaan ngobrol, budaya diskusi. Orang tua harus mulai sadar untuk selalu membuka diri. Anak yang kecil atau yang muda itu terus juga tidak semau gue, seolah dia yang lebih pintar kan, gak gitu. Nah itu kan harus diobrolkan terus. Iya Mas Ili, budaya yang diwariskan nggak mungkin terwariskan tanpa komunikasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada. Dan budaya itu tumbuh karena komunikasi. Setuju. Dan akhirnya disepakati kan. Setuju. Disepakati, syukur-syukur dituliskan, diarsipkan tadi itu. Kalau kita ngomong arsip itu. Makanya kita tuh kalah. Kita itu udah di abad 16 di Eropa itu ada Renaissance. Renaissance itu adalah budaya tentang menulis. Tentang lukisan-lukisan yang nempel di gereja-gereja gitu. Itu, maka mereka lebih dulu maju ya karena menuliskannya, karena mensuratkannya. Tapi pertanyaannya apakah kita tidak melakukan itu? Oh, bangsa kita juga kaya. Di abad 7, nanti kapan kan kita ngobrol di abad 7, di abad 17. Islam itu sudah masuk di abad 7. Padahal Islam itu kan dimulainya kan abad 6. Nah, kita ngobrol itu bisa panjang lagi. Kalau teknis kan nggak bisa rampung kita. Oke, Mas Ili, aku dapat banyak poin dan aku harap teman-teman yang nonton sesi kali ini pun juga punya poin banyak tentang ngomongin warisan dan legacy. Lalu proses teknisnya seperti apa yang tadi kita bahas di awal. Yang pasti konten-konten tentang legacy di komunitas adalah hal yang tetap harus dikabarkan, diberitakan bahkan di forum-forum yang ada di komunitas. Kontennya seperti apa kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya, karena pasti makin banyak, walaupun seperti seolah-olah itu lagi, tapi menurutku layak untuk terus bikin sesi-sesi selanjutnya, Mas. Lebih banyak lagi, Mas Ili. Iya. Banyak nih PR-ku, Mas Ili, akhirnya. Aku sebagai yang bertugas ya, aku menganggap diriku bertugas di karir anak. Terus dengan ngobrol terus gini kan jadi keyword atau catatan-catatannya adalah hal-hal yang sesegera mungkin bisa tersampaikan ke generasi atau angkatan-angkatan selanjutnya di komunitas. Makasih banyak Mas Ili. Makasih Sa. Kita ketemu di sesi selanjutnya Mas Ili. Kita kejar 200.000 video untuk saling berguru ini. Iya, 200 dari setahun aja kita udah hebat. Siap, konsisten 200. Satu lagi, kamu bantu aku bikin channel sendiri pribadi. Siap. Nanti aku ngomongnya pakai bahasa Jawa. Asik, karena lebih otentik bagi aku pakai bahasa Jawa. Asik, terus ngomongku asliku kelihatan semua, ngawurku ya kelihatan. Kalau gini kan aku harus konsentrasi, harus bahasa Indonesia yang bagus baku tuh kayak apa, ngomong sama kamu kan aku punya kesulitan juga, Siap. Dan aku belajar beneran. Siap. Berarti setelah ini akan ada konten atau channel yang khusus Mas Ili, tapi Mas Ili seotentik mungkin dengan bahasa Semarangnya, bahasa Jawanya. Iya. Kamu juga harus bikin channel yang pribadi. Siap, Mas Ili. Harus itu. Siap. Oke Mas Ili, terima kasih banyak. Makasih, Sar. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi nanti di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.